Oke, kita kembali ya. Jadi kita akan lanjut itu tentang gimnospermae, itu perkembangbiakan pada tumbuhan gimnos. Yang kemarin-kemarin itu yang kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan pada angiospermae. Sedangkan gimnospermae itu tumbuhan berbiji terbuka, artinya dia tidak memiliki daging buah. Oke, jadi tumbuhan gimnospermae ini berkembang biak dengan strobilus, tidak punya bunga. Tapi kalau angiospermae itu punya bunga. Dia tidak punya daging buah. Jadi gimnospermae ini penyerbukannya dibantu oleh angin dan serbuk saranya dilengkapi dengan sayap. Jadi sayap, kenapa? Jadi sayapnya gimana, Miss? Jadi si angin tadi akan lebih gampang si biji tadi serbang untuk mengalami penyerbukan tadi menuju si strobilus betina. Ini namanya adalah pakis haji. Jadi pakis haji ya. Jadi kalau betinanya disebut megaspora, kalau pada jantan nanti disebut mikrospora. Inilah pertumbuhan daripada atau metagenesis, disebut metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan gimnospermae. Jadi gimnospermae itu ada strobilus jantan, ada strobilus betina. Strobilus jantan akan mengalami mikrosporangium, menghasilkan induk spora, menghasilkan mikrospora. Jadi mikrospora ini jantan. Dan betina itu prosesnya megasporangium, menghasilkan sel induk disebut megaspora dan menghasilkan gametofit betina dan disebutlah itu sel telur. Sedangkan pada gametofit jantan disebut spermatozoid. Ini akan mengalami fertilisasi disebut zigot atau pembuahan menjadi embrio, menjadi biji. Jadilah tumbuhan gimnospermae. Jadi ini nggak ada daging buah ya. Kalau di angiospermae kan kita bahas ada sel telur, ada sinergit, ada IKLS, ada antipoda dan spermatozoidnya ada dua kan, spermatozoid pertama, inti spermatozoid kedua dan inti vegetatif. Tapi pada tumbuhan gimnospermae itu tidak ada. Jadi tumbuhan gimnospermae itu pakis haji, pinus, cemara dan damar. Itu pada tumbuhan gimnos. Sekarang kita lanjut itu perbedaan pada perkembangbiakan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Ini lumut, ini paku. Oke? Jadi si lumut ini sebenarnya tidak jelas mana batangnya ini, mana daunnya ini, mana akarnya ini nggak jelas. Tapi kalau tumbuhan paku itu jelas. Oke? Jadi mereka berkembang biak dengan apa, Miss? Berkembang biak menggunakan spora. Jadi mereka tidak memiliki bunga ataupun biji, tapi mereka memiliki spora namanya. Di mana fase vegetatifnya itu disebut fase sporopit. Di mana fase vegetatif berarti tidak ada sangkut paut antara sel kelamin sama sel betina. Sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan fase generatif itu fase gametofit, di mana fase gametofit fase penghasil sel kelamin, yaitu jantan dan betina. Oke. Jadi ciri-ciri berikutnya, si lumut tidak memiliki pembuluh angkut. Sedangkan paku itu memiliki pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu maksudnya xilem sama phloem. Oke, inilah metagenesis tumbuhan lumut. Metagenesis itu pergiliran keturunan ya, pergiliran keturunan. Dimulai dari spora, kalau dia pada lumut protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa, di mana tumbuhan lumut dewasa akan menghasilkan archegonium yang akan menjadi sel telur dan antheridium yang menjadi spermatozoa. Jadi ini mengalami fertilisasi atau pembuahan jadilah zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporogonium, sporogonium akan berkembang menjadi sporangium dan kembali lagi membentuk spora dan siklusnya itu berulang-ulang kali. N ini maksudnya apa, Miss? N itu maksudnya haploid, single. Spora itu haploid, sedangkan tumbuhan zigot itu sudah diploid 2N. Karena penyatuan antara sel telur sama spermatozoa, N tambah N juga N. Jadi itulah dia. Itu pada lumut. Ingat, lumut kalau ada soal lumut. Spora akan berkembang menjadi protonema, itu kalau lumut. Tapi kalau pada tumbuhan paku, spora akan berkembang menjadi protalium, di mana protalium inilah yang akan menghasilkan antheridium dan yang akan menghasilkan archegonium. Seperti biasa, anther menjadi spermatozoid, arche menjadi ovum, fertilisasi terjadi disebut zigot.
tumbuhan paku. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Disinilah tumbuhan paku terjadi. Menjadi sporofit, menjadi sporofil, menjadi sporangium, dan akan menghasilkan spora kembali. Ulang lagi. Jadi dari fase protalium ke fase spermatozoa ini sampai ovum itu adalah fase gametofit. Berarti fase dari sini ke bawah itu fase sporopit atau fase penghasil spora. Paham ya? Itulah beda antara si lumut dan paku. Lumut juga gini, ini dari sini itu fase gametofit, dari sini ke sini fase sporopit. Saya harus bisa nih. Ini enggak usah. Oke. Sedangkan itu teknologi reproduksi pada tumbuhan ada hidroponik, ada vertikultura, ada kultur jaringan. Jadi hidroponik ini udah biasa kalian lakukan, mungkin udah pernah kalian lakukan ya. Itu membudidayakan tanaman menggunakan air. Jadi tanaman tadi kira-kira bisa nggak tumbuh hanya air saja? Itu airnya dikasih nutrisi yang terlarut dalam air. Jadi itu akan diserap oleh tumbuhan tadi. Sedangkan vertikultura itu tanamannya dengan cara membuat instalasi yang bertingkat seperti ini. Kalau pernah kalian lihat, oh inilah vertikultura namanya. Menghemat lokasi dan tempat. Kultur jaringan ini memperbanyak tanaman dalam waktu yang singkat dan sama persis dengan induknya hasilnya. Itulah kultur jaringan. Oke, sekarang perkembangbiakan pada hewan nih. Ada vertebrata, invertebrata. Jadi vertebrata itu manusia termasuk kita. Vertebrata itu yang tidak memiliki tulang belakang. Ini perkembangbiakan tetap ada ya aseksual pada hewan. Jadi aseksual ini berarti dia tidak ada sangkut paut antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Satu pertunasan, Miss, hewan bertunas? Yap, sebenarnya. Hydra, Obelia ini sejenis ubur-ubur. Tetangga. Kakaknya ubur-ubur nih, Obelia. Hydra dan Obelia ini Hydra namanya, Obelia ini ubur-ubur. Mereka akan mengalami perkembangbiakan secara aseksual yaitu bertunas. Nah, di sini ya nonjol nih kan. Dari sini bertunas nih. Jadi ini tunasnya. Tonjolan-tonjolan dari bagian tubuhnya itu namanya tunas. Sedangkan fragmentasi itu nanti contohnya planaria, ini cacing pipih. Jadi kamu potong 4 dia jadi 4 seperti dia. Kamu potong 5 dia jadi 5 seperti dia. Ini hebatnya. Ini keren nih. Kan ini dipotong jadi 3. 1, 2, 3. Kepala, badan, dan ekor. Kepala ini kan bagian di sini. Jadi dia akan membentuk badannya. Badannya ini akan membentuk kepala nantinya. Sedangkan ekor ini akan membentuk kepala. Jadi si planaria ini kan ini terpotong nih. Gimana ekor kan kepalanya di sini. Jadi si planaria ini ingatan dari sini, ingatan awal dari sini, ketika dia terpotong, di sini akan utuh ingatannya kembali dari ingatan awal. Paham gak maksud Miss? Maksudnya gini. Pada saat dia utuh, ingatannya itu A, B, C, D, F, G, H. Saat dia terpotong, ini terpotong nih, kepala di sini, ekor di sini. Kan aturannya ingatannya hanya sebelah sini nih. Ataupun ingatannya hanya mungkin karena dia kepala, ingatannya hanya sebelah sini. A, B, C, D, F nya itu diingat di bagian sini. Tetapi anehnya planaria ini dia mampu menyerap ingatan semua yang ada pada masa lalunya. Jadi A, B, C, D di sini dia ingat, di sini pun dia bakalan ingat apapun yang terjadi pada saat dia seperti ini. Itulah fragmentasi. Jadi dia perkembangbiakannya itu dengan cara melakukan fragmen-fragmen atau potongan-potongan pada tubuhnya sendiri. Ini sering terdapat pada aliran sungai di Sembahe. Jadi kamu potong 8 dia jadi 8 dia seperti dia dalam beberapa jam. Sedangkan partenogenesis itu perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa pembuahan. Contohnya kecoa, lebah, rayap tadi yang udah Miss jelaskan kemarin. Jadi dia tanpa ada pembuahan sel kelamin betina dan jantan itu bisa menghasilkan individu baru. Sedangkan seksualnya kalian udah tahu ya. Seksual itu berarti harus mengalami yang namanya fertilisasi dulu. Fertilisasi ini ada yang bertanya nih. Fertilisasi ada 2, internal dan eksternal. Internal berarti penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina itu di dalam tubuh. Sedangkan eksternal di luar tubuh. Maksudnya internal gini.
sel telurnya sama sel spermanya itu terdapat di dalam tubuh. Contohnya manusia nih. Kan manusia, laki-laki kan mengasih spermanya kan ke dalam tubuh wanita. Itu internal. Tetapi kalau eksternal itu sel telurnya sama spermanya itu keluar. Contoh katak ikan, itu kan telurnya di luar kalian lihat. Itulah eksternal. Internal itu kambing, kerbau, manusia, itu internal. Jadi berdasarkan cara berkembang biaknya, si hewan tadi itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar dia bertelur, vivipar dia melahirkan, ovovivipar dia bertelur dan melahirkan. Seolah-olah dia melahirkan, padahal dia bertelur dulu di dalam tubuhnya dan menetas, dan dia melahirkan atau mengeluarkan embrio yang menetas tadi dalam tubuhnya. Makanya disebut ovovivipar. Itu gampang ya. Oke. Siklus hidup hewan. Ini tadi ubur-ubur ya. Jadi ubur-ubur ini siklus hidupnya seperti ini. Ada ubur-ubur jantan, ada ubur-ubur betina menyatu menjadi zigot, planula, polip. Jadi seperti tunas ini, dari sinilah si medusa tadi berkembang, dari tunas-tunas seperti ini. Jadi waktu pembuahan ini masa seksual dan pertunasan ini masa aseksualnya, itu pada ubur-ubur atau sekelompok obelia juga. Sedangkan pada siklus hidup hewan ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kalau dikatakan sempurna berarti dimulai dari telur sampai dewasa itu mengalami yang namanya fase kecebong. Oke. Jadi kalau pada kupu-kupu juga contohnya sama ya. Kupu-kupu berarti mulai dari telur, larva atau ulat, baru kepompong atau pupa, baru imago atau kupu-kupu dewasa. Itu juga metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, itu bentuk hewan muda mirip dengan bentuk hewan dewasa. Tapi dia tidak mengalami yang namanya larva. Dia di sini nggak ada larva, langsung nimfa. Nimfa itu adalah hewan mudanya. Dewasa, betina bertelur, telurnya ini menetas jadi nimfa. Nimfa ini mirip seperti induknya, tapi dia kecil dan masih putih atau masih baby. Tidak ada di sini yang namanya ulat atau larva atau kepompong, dia nggak punya. Oke, itulah beda metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Di sini ada teknologi reproduksi hewan, inseminasi buatan dan cloning. Inseminasi buatan ini maksudnya itu diinjeksikan, sperma itu dimasukkan ke dalam tubuh sapi betina. Jadi disuntikan, dibantu. Jadi mungkin nggak bisa mengalami pembuahan secara alami kan. Jadi dia dibantu oleh manusia. Diambillah sperma daripada jantan, disuntikkan kepada betina. Jadi terjadilah pembuahan dalam tubuh betina. Itulah namanya inseminasi buatan. Jadi kawin suntik. Jadi tanpa melakukan hubungan seksual, si betina ini bisa melahirkan atau bisa menghasilkan keturunan. Sedangkan cloning ini adalah domba jantan. Ini nanti namanya domba Finn Dorset dan ini domba Blackface. Jadi cloning ini menghasilkan keturunan dengan cara mengklon sel daripada si hewan tadi. Ini Finn Dorset betina, ini Blackface betina, tapi bisa menghasilkan domba cloning namanya si Dolly. Mungkin enggak perempuan menikah dengan perempuan, anaknya ada. Inilah cloning. Jadi tanpa laki-laki dia bisa menghasilkan keturunan tuh. Caranya gimana misal? Lihat. Jadi Finn Dorset ini diambillah nukleusnya, sedangkan si Blackface ini diambillah sel kelenjar mamainya, sel telurnya. Si Blackface itu diambil sel telurnya, sedangkan sebelum domba Finn Dorset diambil sel donornya, di mana sel donornya itu diambil adalah kelenjar mamai atau kelenjar susunya. Setelah itu inti daripada si kelenjar susunya itu diambil dan inti dari sel telur dihancurkan, diradiasi, sehingga disatukanlah inti daripada sel kelenjar mamai atau sel donor dengan sel telur, di mana intinya tadi udah dihancurkan, disatukanlah, berarti jadilah zigot yang berinti sel nukleus donor. Inilah yang akan berkembang menjadi embrio dan ditanamkan kembali ke uterus daripada domba Blackface yang lain. Tetap betina. Jadi ini betina semua nih.
Ditanamkanlah ini, jadilah dia domba Dolly. Dilahirkanlah domba Dolly dari perkawinan antara domba Pin Dorset betina dengan domba Blackface betina dari Dolly. Oke, itulah materi kita hari ini. Nanti ada soal Miss tanya. Jadi kalian harus memahami semua materi ini.